Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video dalam format ngobrolin dan untuk topik literasi yang akan gue bahas dalam video kali ini akan lebih berupa pengalaman gue pribadi kali ya. Ya sesuai judulnya, kali ini gue mau ngobrolin perjalanan gue dalam membaca Indonesia. Sekali lagi ini adalah pengalaman pribadi ya, dan gue inget pemantiknya dulu tuh ada satu momen dimana gue kayak ngeklik di kepala kalau ternyata selama ini gue belum pernah baca buku-buku dari penulis Indonesia. Dan itu yang pengen gue explore untuk jadi bahan obrolan di video kali ini. Sifatnya lebih ke sharing sih daripada membahas sesuatu sebenarnya. Siapa tahu kan ya dari teman-teman lain ada yang punya pengalaman yang sama dan nanti mau sharing juga di kolom komentar, pastinya akan seru sih. Oke, langsung gue mulai aja kali ya obrolannya. Dan mungkin akan gue buka dengan apa ya? Fase-fase atau era-era dalam perjalanan gue membaca gitu. Jadi as a reader gue tuh punya era masing-masing dalam perjalanan membaca ini dan yang jadi patokannya tuh biasanya jenis bacaan. Gue cuma akan mention beberapa aja karena kayaknya akan seru juga kalau ngobrolin era membaca ini dalam video khusus gitu ya. Jadi akan gue mention sedikit aja untuk specifically di video kali ini dan lebih berfokus pada topik utamanya tadi. Tapi ya, yang jelas itu gue punya era spesifik dalam perjalanan gue membaca dan ke semua era atau masa tadi tuh punya patokan jenis bacaannya sendiri dan dimulai dengan komik dan lebih spesifik tuh komik Jepang atau manga. Jadi waktu kecil dulu gue tuh dipancing buat belajar baca sama orang tua pakai komik Doraemon. Yang mana lucunya tuh gue lahir di keluarga yang bukan apa ya, eee, bukan keluarga yang isinya tuh orang-orang yang aktif membaca, sama sekali enggak. Tapi bapak sama ibu tuh punya keinginan biar anaknya punya habit baca dan pancingannya dulu tuh pakai komik gitu, manga Jepang dan specifically judul Doraemon. Walaupun sadly ya koleksi Doraemon gue tuh nggak tahu kemana. Kayak udah nggak ke-tracking lagi, udah hilang kemana ke semua bacaan gue waktu kecil dulu tuh. Sayang banget ya. Tapi yang jelas, era membaca gue dibuka dengan, komik Doraemon tadi. Kemudian setelahnya gue punya era di mana, gue suka banget bacain buku-buku ensiklopedia bergambar. Aduh, itu gue suka banget. Walaupun gue tuh dulu inget banget kalau dikasih tahu sama orang tua buku-buku ensiklopedia bergambar tuh mahal banget. Tiap dibeliin buku di era ini gue akan minta untuk dibeliin buku-buku ensiklopedia bergambar tadi. Terus kayak dibujuk sama orang tua gitu loh. Mau komik aja nggak? Atau mau buku cerita bergambar ini? Ya kayaknya emang mahal sih dulu tuh buku ensiklopedia bergambar. Karena yang seingat gue, yang gue kepengen tuh mostly hardcover. Jadi gue nggak selalu mendapatkan apa yang gue mau di era ini. Tapi walaupun begitu, gue masih tetap baca banyak sekali buku ensiklopedia bergambar dengan cara datang ke perpustakaan daerah. Kalau nggak salah, gue masih SD dan perpusda di kota gue tuh entah baru dibangun, entah baru direnov, di-rebranding dan diurus lagi. Tapi kayak gue inget banget ada campaign buat anak-anak sekolah ikut daftar member gitu dan gue daftar. Gue sering banget ke perpusda untuk simply baca buku ensiklopedia bergambar karena di sana banyak dan bisa gue baca secara gratis. Kemudian setelahnya gue inget gue punya era baca buku-buku fantasy YA. Well, nggak YA juga sih, mungkin antara children fantasy sampai ke YA fantasy. Judul utama yang paling gue inget dari fase ini tentunya Harry Potter. Next ada berbagai era lain dalam perjalanan gue membaca ini. At some point gue tuh inget kalau nggak salah waktu kuliah ada satu momen ngeklik di sana kalau kayaknya seumur-umur perjalanan gue membaca ini yang mana udah belasan tahun itu gue belum pernah baca buku dari Indonesia. Belum pernah baca buku yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia. Gue nggak tahu alasannya kenapa ya, tapi emang nggak terlalu drawn towards Indonesian books gitu dulu. Ditambah lagi exposure gue sama buku-buku Indonesia tuh baik dari yang gue lihat di perpusda maupun yang dibaca sama sepupu perempuan gue itu kayak antara romance yang remaja gitu atau kalau enggak romance Islami atau kalau enggak buku-buku non-fiksi, buku-buku biografi yang mana enggak terlalu menarik minat gue waktu itu.
Dan ada rasa malu di sana, ada rasa penasaran juga, ada rasa bingung juga gitu kenapa selama ini nggak pernah baca buku-buku dari Indonesia tadi. Dan satu kalimat muncul di isi kepala, masa sebagai pembaca Indonesia nggak pernah baca buku dari Indonesia? Dan pertanyaan tadilah yang jadi pemantik utama dalam perjalanan gua membaca Indonesia. Sekali lagi itu waktu kuliah kalau nggak salah, jadi harusnya udah belasan tahun lah ya, setelah menjadi avid reader dari kecil baru kepikiran untuk, nyoba deh baca buku dari Indonesia, dari penulis Indonesia. Sangat disayangkan, I know, but ya mau gimana lagi. Exposure gue terhadap buku Indonesia saat itu kurang bisa menarik attention gue gitu. Jadi ya, at least ada apa sih namanya, breaking point itu sih. Karena kalau nggak sampai sekarang bisa aja gue cuma baca buku-buku yang translasi dari luar. Yang mana bagus juga, don't get me wrong, tapi buku-buku dari kita tuh juga nggak kalah bagusnya. Seriusan, kalau kalian udah nontonin beberapa judul buku lokal yang ditulis sama penulis lokal kita, yang udah gue bahas di Sudut Koma sekali lagi itu, bagus-bagus semua men. So mungkin itu ya, ada masa di mana gue tumbuh sebagai pembaca yang tidak pernah membaca buku-buku dari Indonesia, dan kemudian sekarang sudah banyak membaca dan mengeksplor banyak sekali judul-judul lokal kita. Bahkan yang masih nangkring di list tuh belum dibeli banyak. Referensinya udah jauh lebih banyak, untung ya. Lalu apa dong kira-kira satu buku yang bisa nge-switch kedua fase tadi? Bisa nge-switch gue yang dulunya nggak pernah baca buku-buku dari Indo sampai sekarang kayak ketagihan baca buku-buku lokal, dan bahkan kalau nggak salah mulai tahun lalu atau tahun sebelumnya ya, tapi gue kayak mendedikasikan 1 bulan khusus dalam 1 tahun untuk membaca buku-buku yang hanya ditulis oleh penulis Indonesia saja. Tenang, gue masih baca buku-buku Indo lain di sepanjang tahun, cuman ada 1 bulan nih yang gue dedikasikan khusus gue nggak boleh baca buku dari penulis-penulis luar gitu. Dan itu big step banget kan ya kalau dikomparasiin sama perjalanan gue membaca sebelumnya, yang mana belasan tahun buta akan karya anak bangsa gitu. Jawabannya adalah Gadis Kreteknya Mbak Rati Kumala. Gue udah bikin sih video pembahasan singkatnya tentang hal ini gitu ya, tentang topik ini di Reels mungkin kalau teman-teman udah nonton. Tapi di sana tuh gue ngomong kalau apa ya, kalau gue disuruh untuk menggambarkan pengalaman gue baca buku Indonesia pertama gue tadi, which is Gadis Kretek karya Mbak Rati Kumala waktu itu, mungkin kata jatuh cinta tuh masih understatement. Seriusan, sumpah. Apalagi kalau teman-teman udah nonton video pembahasan khusus tentang Gadis Kretek yang udah gue bikin dulu banget ya. Gue tuh jatuh cinta sama kepenulisannya. Walaupun gue ada rada skeptis di sana, karena bukan karena gue meragukan kepenulisannya Mbak Rati Kumala ya, tapi gue dengar-dengar buku satu ini tuh sastra, yang mana biasanya akan berat. Ya kalian tau lah image-nya sastra tuh kayak gimana. Tapi setelah gue baca, ternyata gue baru tahu sastra bisa semengalir ini, sastra bisa sedekat ini, sastra bisa memikat ini terhadap orang yang umum banget kayak gue dulu, yang bener-bener baru, yang bener-bener apa ya istilahnya, newbie lah. Kepenulisannya sangat memikat di sana, sangat welcoming buat gue yang baru. Gue juga jatuh cinta banget terhadap riset yang dilakukan oleh Mbak Rati Kumala dalam menyuguhkan cerita Gadis Kretek ini gitu ya. Karena berbeda dari series adaptasinya, gue ngerasa versi bukunya tuh lebih rich lagi, lebih dalam lagi, lebih kaya lagi. Bukan berarti adaptasinya jelek, cuma ya jauh lebih memikat bukunya lah daripada series adaptasinya. Terus apalagi ya yang gue suka? Karakternya vibrant semua, nggak ada karakter yang menurut gue kendor, nggak ada karakter yang menurut gue sekedar lewat dan abu-abu aja tuh nggak ada. Berwarna semua, menyala semua. Dan most of all sih gue ngerasa yang paling membuat gue jatuh cinta adalah hal-hal mundane yang gue temukan di sana, yang mana mungkin kalian tahu ya, kalau gue lebih suka sama tipe-tipe cerita yang mundane atau at least yang grounded, dan itu semua gue dapatkan di judul Gadis Kretek ini. Beneran kayak gimana ya? Gue tuh udah baca banyak buku lainnya yang juga masih sejalan dengan jalur mundane ini gitu. Tapi sekali lagi, buku-buku translasi dari luar. Dan saat gue membaca Gadis Kretek ini,
gue kaget bahwa gue masih bisa menemukan, aspek kecintaan gue tadi terhadap jenis bacaan atau jenis cerita melalui berbagai hal yang bisa gue temukan sehari-hari, karena ini buku Indonesia. Lebih familiar, lebih dekat, lebih memikat lagi gitu. So, forever thankful sih sama, Mbak Rati Kumala. Karena mungkin tanpa, beliau ya, tanpa karya, Gadis Kretek ini, gue akan tetap jadi pembaca Indonesia itu yang nggak pernah baca buku-buku dari Indonesia. Yang mana, nggak banget. Dan apa ya, gue ngerasa walaupun gue relatif terlambat gitu ya untuk mendiscover, karya-karya sastra dari, penulis-penulis Indonesia ini, gue nggak merasakan hal tersebut menjadi sebuah kekurangan. Karena ya gue menemukan, sebuah rak baru lah mungkin, yang berisikan buku-buku Indonesia ini yang belum gue coba. Baik dari penulis yang dikategorikan klasik mungkin dalam ranah literasi kita, sampai penulis-penulis modern yang baru. Banyak sekali judul-judul yang well praised, dari span waktu yang terbentang jauh ini gitu ya, yang belum gue coba semua, dan gue bisa baca semuanya untuk pertama kalinya saat gue udah, lebih dewasa tadi. Dan ya, thanks to Gadis Kretek tadi, gue sudah banyak membaca judul-judul keren, dari penulis Indonesia setelahnya, dan gak hanya berfokus pada satu skop saja atau fiksi saja. Ada buku puisi, ada buku non-fiksi, ada komik lokal kita, dan masih banyak lagi. So, ya mungkin itu sih perjalanan gue dalam membaca Indonesia. Gue nggak tahu apakah teman-teman juga punya pengalaman yang sama kayak gue yang relatif telat tadi dalam membaca karya sastra kita sendiri. Bisa tulis di kolom komentar bawah. But hey, it's better late than never, right? Intinya gue pengen teman-teman juga sharing pengalaman kalian waktu pertama kali mengenal, karya-karya sastra, buku-buku dari Indonesia. Pinpoint-nya tuh kapan? Baik itu early dalam, perjalanan membaca kalian dulu waktu masih, relatif muda, kecil, atau bahkan baru-baru ini. Nggak ada yang salah di sana, selama kita mau explore untuk membaca dan belajar lebih jauh tentang buku-buku kita sendiri. Dan ya, sekali lagi, share pengalaman kalian di kolom komentar bawah. Oh ya, mungkin sama itu sih, rekomendasi judul. Karena sekali lagi, masih banyak judul, Indonesia yang pastinya masih harus gue explore gitu ya. And I need some good recommendation. Mungkin gue harus kasih rekomendasi juga kali ya. Oke, untuk, novel fiksi, selain Gadis Katak tentunya, mungkin salah satu yang jadi favorit, Bumi Manusia. Itu pasti sih, jangan itu deh. Yang keinget di kepala tuh, Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, itu bagus. Itu tentang tradisi, apa sih namanya, gue lupa, kawin paksa, kawin culik. Anyway, gue udah bikin video pembahasan khusus, jadi mungkin ditonton aja videonya tadi. Itu untuk rekomendasi dari novel. Untuk buku non-fiksi, apa ya, Filosofi Teras. Udah banyak yang tahu judulnya, tapi gue pengen lebih banyak orang baca buku satu ini. Terus kalau buku puisi, mungkin yang paling baru yang gue inget gitu ya, ada Seberapa Indie. Itu puisi yang bagus banget seriusan. Gue udah tertarik sama judulnya tentu aja, dan waktu membaca blurb singkat di belakang bukunya tuh kayak, kalau bisa gue samain tuh kayak, gue kan sering ke pameran ya, sering banget, nonton pameran, suka banget nonton pameran. Dan rasanya tuh kayak lo udah jatuh cinta sama sebuah lukisan misalnya, dan waktu lu baca deskripsinya bisa bikin lu tertarik lebih dalam lagi, dan itu yang gue rasakan saat membaca Seberapa Indie. Itu ngomongin politik, ngomongin kehidupan, yang ngomongin Taylor Swift, Lana Del Rey, semuanya berkumpul jadi satu, dan vibes-nya tuh kayak, aduh, dunia ini tuh banyak banget yang harus dipikir, banyak banget yang harus dikerjain, gue tuh cuma pengen istirahat dan tidur. Vibes-nya tuh kayak gitu. Dan kepenulisannya juga kayak mendobrak, buku-buku puisi yang mungkin konvensional. Highly recommend. Gue udah take video, pembahasannya sih, tapi gue nggak tahu apakah, tayangnya tuh, gue lupa tayangnya akan sebelum video ini atau sesudah. Jadi ditungguin aja. Terus, komik lokal. Bentar, pilih satu. H2O Reborn deh, yang bisa gampang ditemuin di toko buku di Gramedia. Dia dulu diterbitin di 3 volume, dan sekarang diterbitin ulang dalam format omnibus, yang mana 3 volume tadi dijadiin satu. Tebel banget, tapi cetakannya enak, floppy. Dia tuh retelling Ramayana gitu, tapi dibawain sama konsep sci-fi, dan gue sukanya representasi karakter disabilitasnya ada dan vibrant.
So itu ya rekomendasi dari gua, jangan lupa kasih rekomendasi kalian di kolom komentar bawah, share juga pengalaman kalian membaca Indonesia tadi, start di mana, anchor point-nya kayak apa, gue penasaran buat baca. Dan ya mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Sampai ketemu di segmen ngobrolin lainnya. Thank you.